Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, tadi penjelasan Ustadz itu sangat menarik buat ke saya sebagai Ustadz di sini, pendamping untuk tahfiz Pak ya. Dulu saya itu pernah mondok di pesantren Ar-Risalah Selawung Ponorogo. Nah, tapi karena keterbatasan kami untuk bermuhadasah bersama teman-teman itu nggak ada lawan itu kan. Itulah situ saya tuh tidak jalan lagi bahasa saya. Jadi sekarang yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz, kedepannya assalam ini untuk berbahasa Arab yang sangat tepat bagaimana Pak? Jadi sebenarnya untuk memulai bahasa itu kita nggak bisa langsung kepada semuanya, karena tidak semua santri, tidak semua siswa itu Siapa yang merasa kehilangan uang, bisa berbahasa itu awalnya harus suka dulu. Maka kita harus membuat namanya satu komunitas praktek yang kita ambil dari santri-santri yang senang dengan praktek bahasa Arab. Misal dari semua siswa kita dapat 20 orang. Nah, dari 20 orang inilah yang kita kader untuk aktif prakteknya. Bagaimana cara mengkader 20 orang nih? Kita yang sudah bisa ngomong, kita yang sudah bisa praktek daripada guru dan santri-santri senior yang sudah bisa ngomong. Nah, itulah yang kita mensuasanakan mereka untuk memperdengarkan di awalnya itu, memperdengarkan praktek. Artinya gini, anak yang 20 orang semangat kan belum bisa bicara. Nah, tapi mereka tuh dikumpulkan di satu tempat yang di situ kita ngobrol di depan mereka. Contoh misalnya kita berdua ini bisa bahasa Arab. Ada anak di sebelah kita yang tidak bisa, tapi kita selalu ngobrol. Kefal, min aina ji'ta, madza turid. Nah, maka percakapan kita hariannya akan didengarkan oleh dia. Nah, inilah yang terjadi pada waktu kita masih kecil. Ibu kita dengan bapak kita dengan kakak kita ngobrol harian pakai bahasa Indonesia. Nah, kita masih kecil belum bisa ngomong, kita terus dengarkan. Yang akhirnya tanpa kita sadari kita bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia. Nah, itu proses itu yang kita buat dari awal untuk mengkader anak-anak bisa bahasa Arab. Jadi asasnya yang ditekan itu bukan anak yang baru mau belajar, tapi kita yang sudah bisa dulu. Kita pastikan kita aktif ngobrol pakai bahasa Arab di depan mereka dalam satu lingkup lugha. Jadi misalnya dari banyak ruangan ini ada satu ruangan yang memang dikhususkan untuk pengkaderan bahasa. Nah, nanti dari situ kalau kita sudah punya banyak kader, sudah jadi mereka sudah aktif di antara mereka ngobrol pakai bahasa Arab harian, barulah mereka ini yang kita sebarkan ke kelas-kelas lain. Yang untuk menghafal kosakata itu paling banyak berapa satu harinya Pak? Kalau untuk program panjang, apalagi program di madrasah begini, itu untuk hafalan yang kita berikan dalam hafalan harian itu 5 saja sudah cukup, 5 kosakata. Tapi dengan metode yang kita sampaikan barusan, itu nanti dia akan lebih banyak hafal kosakata di luar kelas, di luar kosakata yang diberikan di kelas. Contoh tadi, ketika dia penasaran apa bahasa Arabnya kaca, maka dia tanyakan kepada teman, madza naqul bil arabiyah. Oh, ini zujat. Maka dia akan dapatkan kosakata ini sebelum diberikan di kelas nantinya. Maka nanti kita beri dia pemahaman kepentingan 2 perkara. Pertama, penasaran dengan semua pekerjaan yang dia lakukan. Yang kedua, penasaran dengan semua benda yang ada di sekitar. Nah, dengan hadirnya 2 ini dalam hati mereka, mereka justru akan hafal kosakata di luar kelas nanti, di luar materi yang kita berikan. Sebenarnya itu poin utamanya justru. Karena kalau kosakata yang di kelas diberikan, sebelum ini saya rasa juga banyak guru-guru bahasa Arab yang sudah memberikan kosakata, tapi pada akhirnya tetap hilang dan lepas. Kenapa? Yang pertama, kosakata dihafal lewat tulisan. Kosakata dihafal lewat tulisan itu hanya berpengaruh untuk menerjemah tulisan. Namanya bahasa pasif. Anak pesantren untuk bahasa kitab cocok nih untuk baca kitab. Dia bisa menerjemahkan teks, tapi dia tidak bisa memahami teks ketika disuarakan. Karena dia dulu menghafalnya dengan melihat. Nah, yang kedua, dengan kita berikan di papan tulis saja, kosakata jadi pasif. Kenapa kosakata pasif? Dia menghafal kosakata berjalan, tapi dia itu hanya melihat teks berjalan. Seperti masya yamshi, berjalan. Sebenarnya kosakata berjalan dihafalkan langsung dengan pekerjaannya, masya yamshi. Kosakata dinding dihafalkan langsung pada medianya, jidar. Bukan
dinding jidar. Nanti dia hanya hafal dinding jidar. Apa ya? Dinding apa? Akhirnya dia hanya membayangkan kosakata. Tapi yang benar adalah nggak usah disebutkan dinding, nggak apa-apa. Jidar, hada jidar. Hatta masalahnya, ma makna jidar? Ana la arif makna jidar, al-muhim araftu anna hada jidar. Jadi yang penting anak tuh tahu ini jidar. Nggak harus tahu artinya dinding begitu. Oh, iya. Jadi ini perbandingan antara menghafal kosakata pasif sama aktif. Nah, maka kalau kita mau melihat dari sisi pesantren, kenapa kok pesantren-pesantren yang fokus di kitab, yang mereka sebenarnya udah hafal ribuan kosakata. Yeah. Buktinya ketika kitab dibuka dia tahu terjemahnya. Tapi kenapa ketika kita ajak ngomong dia nggak bisa jawab? Dia nggak bisa mengeluarkan kosakata simple yang sering ditemui dalam kitab sebatas qoro ayat qro'u. Mereka nggak bisa gunakan hal tulit anta Quran, dia nggak bisa ucapkan itu. Kenapa? Dari awal menghafal kosakatanya pasif. Menghafalkan qoro ayat qro'u di kamus. Membaca qoro ayat qro'u, Yang benar bukan. Ketika dia baca qoro ayat qro'u. Jadi langsung pada pekerjaannya. Untuk benda langsung pada bendanya. Nah, dengan begini maka kita akan merasakan kosakata belum banyak dihafal. Saya sudah pernah buat survei. Kosakata kata kerja untuk sekedar bercakap-cakap harian itu cuma 150. Kosakata kata benda sekedar lingkungan saja hanya sekitar 100 kosakata. Jadi 250 kosakata ditambah dengan sedikit ibarat ungkapan ringkas harian sekitar 50, 300 kosakata saja sudah bisa mulai percakapan harian aslinya. Yang terjadi ratusan ribuan kosakata sudah kita berikan, santri belum bisa ngomong. Kenapa? Karena kita memberikan kosakata yang pertama dengan cara pasif, yang kedua kosakata yang kita berikan bukan kosakata yang fokus digunakan harian. Kita baru mengajarkan anak yang baru mulai ngomong, tapi kita ajarkan kosakata yang tidak terpraktekkan dalam ngomong. Ya, contohnya kita mengajarkan kosakata tentang kedokteran, misalnya tentang pertanian. Yang ini mereka tidak ada di dalam lingkungan itu saat ini. Hasilnya apa? Walaupun mereka sudah hafal dengan kecerdasan mereka, nah mereka juga akan lupakan karena tidak ada praktek. Nah, jadi kefokusan inilah sebenarnya yang mempercepat anak dan mereka merasa tidak berat, hafalan sedikit tapi mereka merasakan hasil. Nah, itu pun nantinya pada hasil akhir dengan rasa tidak berat dan merasakan hasil akan menumbuhkan semangat mereka di dalam melanjutkan belajar. Tapi ketika mereka sudah berat menghafal, berat memahami, tapi kok masih belum bisa ngomong, itu seringkali melemahkan mereka yang menjadikan mereka berhenti di dalam belajar. Nah, jadi untuk program bahasa ini sebenarnya begitu, pengkaderan fokus kepada beberapa orang dulu dengan metode yang kita jelaskan barusan. Saya menarik Pak Ustadz, kata Pak Ustadz tadi kan setiap sesuatu apapun itu kuncinya dengan muhabbah. Mahabbah ya, cinta. Mahabbah, cinta ya. Nah. Masya Allah, tabarakallah, betul. Itu sangat betul, sangat sekali. Dulu kalau saya tuh waktu di Arisalah memang diwajibkan itu 5 kosakata. 5 kosakata ya. Enggak banyak ya, memang itu memang standar katanya. Standar ya. Bagi otak yang sedikit gitu. Ya. Ya. Tapi nantinya sebenarnya kalau kita di metode Badlan, kan kita ada metode Badlan. Metode Badlan ini 2 bulan bisa percakapan. 1 bulan dari nol ini dari nol, 1 bulan bisa ngobrol. Di bulan kedua islah, kita mengarah kepada ibarat yang benar, uslub yang benar. Nah, akhirnya apa? Di 2 bulan ini mereka sempurna bisa percakapan. Nah, kita di dalam metode Badlan ini 1 bulan pertama itu kita tidak terfokus sebenarnya. Walaupun ada, di kelas ada dikasih kosakata. Tapi mereka nanti bisa ngomong bukan dari kosakata di kelas aslinya. Tapi dari pendampingan kita langsung bersama mereka. Nah, metode Badlan itu kita nanti menyiapkan. Makanya sebenarnya tadi yang saya arahkan untuk yayasan di sini, kenapa saya katakan kita harus kader dulu beberapa orang, karena kita mengikuti metode Badlan ini. Metode Badlan kita sudah punya muharrik namanya, penggerak bahasa, bukan jasus. Bukan jasus. Saya termasuk kurang setuju dengan program jasus yang dia hanya menakut-nakuti santri sehingga santri kalau ada dia jadi berbahasa Arab, kalau tidak ada dia nggak praktek. Nantinya pada akhirnya mereka ngobrol bukan karena cinta, tapi karena takut. Dan ini nanti ketika pulang nanti akan ditinggalkan praktek. Kenapa? Jangankan selesai liburan saja mereka merasa merdeka dengan bahasa Arab. Kita merdeka dari jasus dan merdeka dengan bahasa Arab. Tapi yang kita harapkan bukan begitu. Mereka berbicara dengan kesadaran diri, saya yang butuh bahasa Arab, saya berbicara bahasa Arab karena cinta kepada Rasulullah. Maka mau di luar, mau dimanapun saya tetap praktek. Nah, maka kita bukan untuk jasus ini, tapi mereka ini muharrik justru yang menjadikan santri itu tertarik dengan bahasa. Contoh, setelah kita kader misalnya di yayasan ini,
satu ruangan ini sekitar 20 orang mereka sudah aktif berbahasa Arab dengan pengkaderan kita. Maka mereka kita gerakkan keluar membawa bahasa Arab dengan mahabbah, dengan cinta. Insyaallah. Ya, bahkan kita dulu ketika kita menghidupkan bahasa di kantong kita penuh dengan permen, Ustaz. Iya. Misalnya ketika mereka sedang mengambil sesuatu, terus kita ucapkan kosakata mengambil, akhadha ya'khudhu, akhadha ya'khudhu, akhadha ya'khudhu, seperti yang saya contohkan tadi. Saya ucapkan berulang-ulang, terus coba ulangin, kasih permen. Jadi mereka dengan cinta dan setiap kehadiran kita, justru mereka tuh menunggu-nunggu. Kehadiran muharrik lughah mereka tunggu-tunggu. Bukan seperti jasus, yang kehadiran jasus ditakuti gitu. Nah, kita balik suasana itu sehingga mereka tuh program bahasa di tengah penatnya belajar mereka ini, justru program bahasalah yang menghibur mereka, yang menjadi rehat mereka, yang menjadi kesenangan mereka, hiburan mereka di madrasah ini, seperti itu. Itu yang kita buat. Oke, Pak Ustadz, sangat terima kasih atas kehadirannya. Apakah nanti Ma'had sampean dengan As-Salam ada apa namanya, bisa kerjasama atau gimana Pak nanti Pak? Nih, itu kita kan dari bulan lalu juga saya sudah ngobrol banyak dengan ketua yayasan, dan ini insya Allah kita akan bincang-bincangkan lagi tentang target kita, bagaimana di As-Salam ini nanti betul-betul menjadi bi'ah Arabiyah. Ya, artinya bahasa Arab itu menjadi bahasa keseharian santri. Ini memang menjadi target kita, menjadi cita-cita kita. Yang saya pribadi bukan hanya mentargetkan program bahasa hidup di pondok kita, tapi dengan kecintaan kita dengan bahasa Arab ini, kita ingin dimanapun yayasan, dimanapun pesantren bisa hidup praktek bahasa Arab, khususnya di Yayasan As-Salam ini, insya Allah. Oke, terima kasih. Dan terima kasih banyak Pak ya atas penjelasan sama Pak Ustadz. Dan semoga bermanfaat. Masalamah. Dan tolong di apa Bapak, saya doakan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.